Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STIE Surakarta bersama saya Korefa Arum di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, di minggu ini kita sudah masuk di pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai wawancara kerja. Nah, langsung aja, capaian pembelajaran di minggu yang ke-9 ini adalah mahasiswa mampu memahami mengenai yang pertama, arti penting wawancara kerja, persiapan wawancara kerja, cara mengenali pekerjaan dan perusahaan, pertanyaan penting dalam wawancara kerja, ucapan terima kasih, surat penerimaan kerja, dan juga contoh surat penolakan kerja. Nah, dalam wawancara kerja itu ada aspek-aspek kepribadian yang akan dinilai. Yang pertama itu ada penampilan, karena penampilan itu kan menjadi faktor pertama yang akan diperhatikan gitu ya. Jadi usahakan penampilannya menggunakan pakaian yang pantas dan rapi agar terlihat profesional gitu ya. Kemudian gerak-gerik dan sopan santun ini juga diperhatikan, jadi harus bisa menjaga sikap. Kemudian nada suara ini juga yang akan dinilai. Jadi usahakan suara yang Anda keluarkan atau kalimat yang Anda ucapkan itu harus yakin dan juga tegas gitu. Kemudian ada rasa percaya diri, inisiatif juga akan dinilai, kebijaksanaan, daya tangkap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan itu juga nanti akan dinilai dalam wawancara kerja. Nah, kemudian sebelum wawancara kerja, sebelum kita melakukan wawancara itu apa aja sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama, pasti kita harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus datang lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Misalnya 30 menit setelah sebelum jadwal wawancara gitu, supaya kita juga bisa lebih siap. Kalau buru-buru kita juga nanti akan bahasanya gerusah-gerusuh gitu. Jadi kurang fokus. Jadi kalau bisa datang lebih awal dari jadwal yang ditentukan supaya kita lebih bisa mempersiapkan diri sebelum wawancara. Kemudian bersikap jujur, yakin dan juga optimis. Berpakaian rapi dan sopan. Kemudian ketuk pintu dulu sebelum memasuki ruangan kerja, kecuali kalau misalkan diantar oleh staff gitu nggak perlu ya. Kemudian tunggu sampai dipersilakan duduk atau minta izin dulu untuk duduk. Kemudian tataplah pewawancara pada saat diwawancarai. Jadi jangan terlihat takut, harus terlihat yakin dan juga optimis. Kemudian tunjukkan kemampuan diri, namun juga jangan berlebihan gitu. Bicara juga harus jelas dan juga tegas. Kemudian menunjukkan minat dan kesungguhan terhadap perusahaan yang dilamar. Jadi sebelum wawancara, kita juga harus cari tahu dulu terhadap perusahaan itu apa, perusahaan itu bergerak di bidang apa, seperti visi misinya apa. Kita juga harus mengenal dulu mengenai perusahaan yang akan kita lamar dan juga posisi yang akan kita tempati. Jangan sampai kita melamar posisi tertentu tapi kita tidak tahu tugasnya apa, job desk-nya apa gitu ya. Jadi kita harus juga mencari tahu supaya terlihat kita bahwa kita ini sungguh-sungguh terhadap perusahaan tersebut gitu. Kemudian cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Nah, itu kita bisa cari informasi mengenai perusahaan tersebut bisa dari jurnal, majalah, buletin, atau situs web dari perusahaan tersebut. Itu biasanya di web itu sudah lengkap, ada kapan berdirinya, sejarahnya, terus visi misinya apa, itu biasanya sudah lengkap di web perusahaan. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan penting dalam wawancara. Biasanya di wawancara itu kita ditanyakan apa saja sih, misalnya terkait dengan pekerjaan yang dilamar. Nah, yang pertama, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Jadi nanti ditanya apa alasan Anda bekerja atau melamar di perusahaan ini misalnya. Nah, kemudian kenapa kok tertarik dengan jabatan atau posisi pekerjaan tersebut.
Jadi harus bisa memberikan alasan. Nah, itu tadi pentingnya kita mencari tahu dulu terkait dengan perusahaan dan posisi yang dilamar supaya kita bisa menjawab dengan baik gitu. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini gitu. Nah, ini contoh-contohnya aja, contoh-contoh pertanyaan terkait pekerjaan yang dilamar. Kemudian ada pertanyaan terkait kepribadian. Misalnya, bagaimana sih Anda menjelaskan diri Anda sendiri? Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda? Ini juga sering banget ditanyakan. Jadi kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita apa aja. Misalnya apakah kita orang yang komunikatif? Apakah kita memiliki kemampuan bekerja dalam tim? Apakah kita orang yang mampu menyelesaikan solusi, memberikan solusi dari setiap permasalahan atau problem solving, atau apakah kita memiliki pemikiran yang kreatif atau creative thinking, ataukah kita bisa bekerja dalam tim gitu ya. Nah, kekurangan misalnya apakah Anda orang yang pelupa, apakah Anda kurang menguasai di bidang-bidang tertentu, itu juga kita harus mengenali diri kita gitu. Kemudian bagaimana Anda menilai diri orang lain, itu juga biasa ditanyakan. Kemudian terkait dengan tujuan karir. Nah, misalnya yang pertama, apa sih tujuan karir Anda di masa yang akan datang? Tujuan karir jangka panjang Anda itu seperti apa gitu. Bagaimana Anda menggambarkan diri Anda di 5 tahun ke depan misalnya. Terus bagaimana Anda dapat mencapai tujuan tersebut? Apa posisi dan kedudukan yang Anda harapkan di masa yang akan datang? Itu misalnya terkait dengan tujuan karir. Kemudian terkait dengan hobi dan lain-lain, itu misalnya kayak hobi Anda apa sih? Apa yang Anda lakukan? Kalau liburan apa yang Anda lakukan? Kalau ada waktu senggang, apa yang Anda lakukan? Itu misalnya beberapa contoh pertanyaan dalam wawancara. Kalau misalnya Anda pernah bekerja di suatu perusahaan, memiliki pengalaman kerja, memiliki pengalaman magang, organisasi, itu juga bisa ditanya seperti apa pekerjaan Anda sebelumnya apa, tanggung jawabnya apa, bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugas tersebut misalnya. Nah, kemudian ada berbagai pertanyaan yang dapat disampaikan saat wawancara. Nah, misalnya di akhir itu kan biasanya kita kan ditanya apakah ada pertanyaan gitu. Nah, kita bisa menyampaikan beberapa pertanyaan nih, misalnya apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lamar ini nantinya akan seperti apa sih? Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi? Apakah perusahaan memberikan kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan? Kemudian apakah tersedia program pelatihan bagi karyawan? Apakah yang menjadi produk unggulan perusahaan ini? Nah, itu bisa ditanyakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini sangat penting bagi pewawancara, terutama dalam kaitannya dengan tingkat keseriusan. Jadi menunjukkan tingkat keseriusan Anda dalam melamar pekerjaan tersebut. Nah, ini kemudian ada ucapan terima kasih. Nah, setelah melakukan wawancara, berikanlah ucapan terima kasih kepada pewawancara meskipun Anda merasa bahwa kemungkinan Anda diterima itu juga kecil. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan penghargaan atas waktu yang telah mereka sediakan untuk melakukan wawancara. Nah, ini misal ada contoh surat ucapan terima kasih. Ini nanti contohnya bisa dibaca ya teman-teman di PPT, nanti saya lampirkan. Kemudian ada juga surat penerimaan kerja. Nah, apabila Anda telah menerima surat penerimaan pegawai, itu sebaiknya membuat surat balasan gitu untuk organisasi, lembaga atau instansi yang menawarkan Anda pekerjaan tersebut. Nah, dalam menulis surat penerimaan tawaran, paling tidak ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Kemudian yang kedua, konfirmasi kapan akan datang ke bagian personalia. Nah, yang ketiga adalah kita harus menunjukkan antisipasi Anda terhadap pekerjaan
tersebut. Nah, ini untuk contohnya nanti bisa dilihat juga di PPT, nanti saya lampirkan juga, nanti bisa dibaca ya teman-teman. Kemudian ini ada surat penolakan kerja. Nah, kalau tadi penerimaan kerja, kalau ini kita menolak tawaran kerja. Jadi kalau kita merasa pekerjaan tersebut ternyata kurang cocok atau ada pekerjaan lain yang lebih bisa memberikan karir yang lebih memberikan kesempatan yang baik bagi karir Anda ke depannya, itu kita bisa melakukan penolakan kerja. Nah, tapi kita juga harus menolak dengan baik gitu. Nah, rencana organisasional surat penolakan ini menggunakan pendekatan tidak langsung sebagaimana penulisan bad news. Pada bagian awal bisa kita kemukakan yang bersifat positif atau netral. Misalnya kayak terima kasih atas kesempatannya, saya sangat menghargai kesempatan yang telah Anda tawarkan. Baru kemudian menyampaikan penolakan kerja pada bagian pertengahan. Namun misalnya seperti contohnya, setelah melakukan pengamatan dan pertimbangan secara mendalam terhadap prospek bisnis dan karir saya di masa depan, dengan berat hati saya harus melepaskan kesempatan yang Bapak tawarkan dan menerima tawaran kerja lainnya yang memberikan peluang bisnis yang lebih baik atau lebih besar bagi perkembangan karir saya di masa depan. Nah, kemudian harus ditutup dengan ucapan terima kasih. Namun atas perhatian dan kesempatan yang Bapak berikan, saya ucapkan terima kasih misalnya, dan ditutup dengan salam penutup. Nah, itu untuk materi kita di pertemuan ke-9 ini terkait dengan wawancara kerja. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan langsung. Nah, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.